Halo Sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya akan melanjutkan tentang belajar servis HP otodidak. Ini adalah hari ketiga, yang mana di hari ketiga ini kita akan belajar menganalisa kerusakan software pada HP. Kalau menurut saya pribadi, masalah kerusakan software itu sesuatu yang mudah dibandingkan dengan menganalisa kerusakan hardware. Jadi selain mudah, resikonya juga kecil. Tidak begitu fatal ya kalau kita melakukan kesalahan dalam software. Beda dengan hardware ya, kita salah eksekusi itu resikonya bisa fatal. Kemudian masalah software juga sesuatu yang baratnya itu kita sudah pasti gajian gitu loh. Di atas 95% kalau memang rusaknya di software itu ya insya Allah kita gajian. Jadi sesuatu yang menguntungkan ya. Apa saja yang perlu disiapkan untuk menganalisa kerusakan software? Kalau menurut saya ada 3. Yang pertama adalah komputer, itu wajib. Yang kedua koneksi internet, itu juga wajib. Yang ketiga adalah kemauan dan kemampuan. Saya gabung jadi satu. Kita harus mampu mengoperasikan komputer. Mengoperasikan komputer menurut saya itu sesuatu yang mudah ya. Bagaimana kita membuka aplikasi, menginstal aplikasi, menginstal driver. Kenapa saya sampaikan mudah? Karena komputer sebenarnya sudah menyajikan kepada kita berupa user interface, sesuatu yang sudah matang. Jadi kita tidak perlu memahami bahasa pemrograman yang ada pada komputer. Kita tinggal melihat apa yang disajikan oleh komputer. Mungkin ada orang yang menganggap dirinya itu gaptek. Saya nggak bisa lah mengoperasikan komputer, saya takut rusak ini itu segala macam. Sebenarnya mereka itu hanya perlu membuka mata, membaca dan sedikit berpikir. Itu saja sih. Karena komputer sudah menyajikan gitu. Sebagai contoh, komputer sudah menyediakan minuman ya. Saya contohkan berupa minuman ya. Ada kopi, ada teh, ada susu. Sudah dihidangkan kepada kita. Monggo tinggal pilih kopi atau teh atau susu. Kalau orang yang mampu mengoperasikan komputer, kita kan tinggal melihat, oh ada minuman. Oh saya sedang ngantuk, oh nanti saya pilih kopi aja. Kan seperti itu. Begitu jangan dengan komputer itu loh. Saya mau copy file, ya tinggal klik kanan pilih copy gitu kan. Mudah sebenarnya. Beda dengan orang yang merasa dirinya gaptek, dihidangkan dengan minuman, kopi, teh, susu, mereka itu menutup mata dan saya nggak tahu lah, itu ribet, saya nggak tahu. Sebenarnya mereka tidak mau membuka mata, membaca dan sedikit berpikir, itu mereka pasti bisa. Oke, di sini saya anggap semua sudah bisa mengoperasikan komputer ya. Jadi kalau sudah bisa mengoperasikan komputer, lalu kita berpikir, apa sih yang jadi masalah software pada HP? Mungkin ada yang beranggapan bagaimana cara flash HP. Bagaimana cara flash HP itu menurut saya di zaman sekarang sudah tidak begitu penting gitu. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu memang flash HP itu rasanya itu penting sekali ya. Kerusakan software apapun itu di flash itu selesai. Ya, entah itu hang logo atau boot berulang-ulang atau restart, itu biasanya di flash permasalahan selesai. Tapi sekali lagi itu dulu. Beda dengan sekarang. Kalau zaman sekarang HP itu security-nya sudah ditingkatkan. Jadi kita tidak diizinkan untuk mengotak-atik folder yang penting pada HP. Sebut saja folder sistem. Kita tidak bisa mengakses folder tersebut. Sehingga kemungkinan datanya rusak karena kita salah pencet itu sangat kecil sekali gitu. Jadi zaman sekarang jarang lah, sepertinya nggak ada datang kemari HP-nya gagal booting, di flash selesai. Untuk HP sekarang itu jarang sekali. Kebanyakan kalau HP yang datang zaman sekarang, dia gagal booting, dia restart, atau mungkin dia bootloop berulang, di flash itu tetap. Karena aslinya permasalahannya bukan pada software, tapi kalau zaman sekarang itu rusaknya pada hardware gitu. Lalu apa yang perlu kita pelajari? Yang penting itu yang sekarang justru yang paling banyak menguntungkan itu bagaimana cara kita membuka pola HP. Namanya orang kan kebanyakan sekarang HP-nya dipola gitu. Apalagi untuk mainan anak-anak ya, itu dipola kadang lupa. Kalau HP zaman sekarang dipola, polanya lupa, itu nggak bisa di reset loh, nggak bisa di flash, itu nggak bisa. Jadi teknisi atau kita itu mempelajarinya itu, bagaimana cara membuka pola yang lupa, atau akun Google yang lupa, atau akun Xiaomi yang lupa, MiCloud, iCloud dan lain sebagainya. Kita lebih fokus ke situ. Untuk HP zaman sekarang itu flashnya aja itu sudah tidak diizinkan untuk umum loh. HP-HP sekarang itu tidak bisa di flash. Yang bisa memflash itu hanya mereka yang punya ID out atau sebut saja authorized service center. Yang bisa nge-flash itu hanya service center.
Xiaomi mau kita flash, kalau Xiaomi tipe lama itu masih bisa. Xiaomi tipe terbaru itu kita butuh ID out. Oppo demikian, Vivo demikian. Hampir semua HP untuk keluaran terbaru itu yang diizinkan nge-flash itu hanya auto reset atau service centernya itu. Tapi ya namanya teknisi, bagaimana cara kita mengutak-utik supaya kita bisa itu ya pasti ada celahnya ya. Oke, kita lanjut. Untuk permasalahan software itu kita tidak perlu pusing. Intinya tadi ada komputer, ada internet, ada kemauan dan kemampuan. Bagaimana cara kita mengeksekusi pasien apa yang datang ke kita pelajari saat itu juga. Kemudian kita praktekkan. Trik saya adalah seperti itu. Nggak mungkin saya menghafal Xiaomi Redmi 5A lupa pola, cara mengeksekusinya saya hafal. Itu nggak seperti itu. Datang HP, kita kenali masalahnya, semisal lupa pola, ya kita tinggal cari di internet. Kita buka komputer, kita cari di internet. Semisal ketik saja Redmi 6 lupa pola. Di situ sudah ada gitu. Tinggal kita perhatikan, kita praktekkan, asal itu sesuai, insya Allah done. Selesai kita bayaran. Jadi tidak perlu hafalan. Ada poin-poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang namanya HP, kita hubungkan ke komputer, itu kita butuh yang pertama kabel data. HP bisa terhubung ke komputer, harus ada kabel data yang menghubungkan. Biasanya ketika HP dihubungkan dengan komputer itu tidak langsung terdeteksi gitu. Makanya kita butuh yang namanya driver. Driver ini bentuknya software, tidak bentuk fisik, itu tidak ada. Driver itu kita downloadnya di mana? Ya tergantung, setiap HP itu beda-beda. Sekali lagi tidak ada hafalan gitu loh. Semisal kita mengeksekusinya ini Redmi 6 ya, ini kan MediaTek. Ini drivernya kita download driver MediaTek. Dari mana kita tahu itu MediaTek? Kita bisa searching Redmi 6. Kita cari. Nah ini chipsetnya MediaTek, maka driver yang diperlukan juga driver MediaTek. Setelah install driver di device manager itu harus terdeteksi. Kita buka device manager, kita coba cabut, tidak terdeteksi, kita hubungkan. Nah, dia terdeteksi. Kalau belum terdeteksi di device manager itu berarti drivernya belum terinstall secara sempurna. Atau mungkin kabel datanya kurang bagus. Kabel datanya harus yang benar-benar berfungsi, kemudian drivernya harus sudah terinstall. Yang pertama itu ya, cara menghubungkan HP ke komputer. Kalau sudah terhubung ke komputer, ya kita mau ngapa? Kita mau flash silahkan, kita mau buka pola silahkan. Oke, saya ingin memperlihatkan semisal saya mau flash HP ini, Redmi 6A ya. Kita mau gunakan semisal Xiaomi Flash. Kita buka aplikasinya. Aplikasi ini untuk flashing, setiap HP itu beda-beda. Kebetulan ini saya buka Mi Flash karena HP-nya Xiaomi. Ada juga Xiaomi yang di flash dengan SP Flash Tool itu juga bisa. Dengan UV Box itu juga bisa. Jadi kita nggak boleh terpatok Xiaomi harus dengan Mi Flash, enggak. Tool flashing itu banyak, tinggal kita pilih sesuai tutorial yang kita pelajari itu menggunakan aplikasi apa. Oke, kita ulang dari awal. Yang dibutuhkan tadi kabel data, drivernya sudah terinstall. Yang ketiga, kita menginstal aplikasi flashing. Di sini bebas mau flash pakai apapun, entah Mi Flash, entah SP Flash Tool, entah UV Box, entah MRT dan lain sebagainya. Itu namanya aplikasi flash. Kemudian bahannya itu berupa firmware. Di sini saya sudah menyiapkan ya, saya download itu banyak sekali. Ini adalah bahan-bahannya. Kalau kita belum punya ya kita download. Di situ tuh banyak sekali di internet ya bahan untuk flashingnya. Ini misal Redmi 6, ini adalah firmware Redmi 6A ya. Itu banyak sekali sudah saya siapkan. Bahannya setiap HP itu beda-beda. Kita buka aplikasinya. Ini bahannya kita pilih dulu. Ini tidak perlu dihafal ya. Ini saya hanya sedang memperlihatkan. Ini semisal karena contoh saya nggak punya firmware Redmi 6, saya pakai Redmi 6A. Nggak apa-apa, ini hanya untuk contoh saja. Kita klik refresh, itu di sini belum ada yang terdeteksi. Device-nya itu masih kosong karena HP-nya belum saya hubungkan. Nah, sekarang waktunya kita hubungkan HP. Kita matikan dulu HP-nya. Setiap HP cara menghubungkannya itu beda-beda. Makanya sekali lagi jangan dihafalkan, tapi kita pelajari. HP apa yang datang ke kita pelajari, kita praktekkan. Triknya seperti itu. Kita nggak bisa menghafal satu-satu karena setiap HP itu beda-beda. Oke, ini Redmi 6. Kita masuk mode fastboot, tombol volume bawah sama power, kita tekan.
Sekali lagi jangan dihafal karena setiap HP beda-beda. Mode fastboot kita hubungkan. Bunyi berarti udah terdeteksi di komputer. Kita klik refresh. Di sini sudah ada device-nya. Berarti ini HP sudah terhubung ke komputer. Tinggal kita klik flash akan jalan. Kita nggak lagi ngomongin out ya. Bypass out kita nggak. Kita cuma praktek kayak gini aja. Kita klik flash jalan. Ini enggak saya flash ya karena firmware-nya ini Redmi 6. Kayak itu aja sih. Begitupun dengan lupa pola. Itu lupa pola biasanya ya seperti itu. Hubungan komputer, tool flash. Cuma bedanya paling di firmware-nya aja gitu. Bahannya aja yang beda gitu. Makanya sekali lagi datangnya HP apa, masalahnya apa, kita cari, kita praktekkan. Selesai. Jangan diambil pusing. Yang penting ada komputer, ada koneksi internet yang bagus, ada kemauan. Tapi di sini saya akan sedikit cerita permasalahan security HP. Security HP itu kan tingkatnya beda-beda. HP semakin baru, security-nya itu semakin tinggi. HP jadul, security-nya itu rendah. Untuk membuka pola itu saya ibaratkan ada level security-nya. Pertama, yang paling rendah ya, membuka pola hanya perlu masuk ke recovery mode. Itu HP-HP jadul itu seperti itu ya. Istilahnya senam jari atau senam 3 jari itu ya. Volume bawah, power sama home itu nanti masuk recovery, kita klik wipe data, kemudian kita reboot, nyala normal. Kita nggak perlu komputer, nggak perlu internet gitu. Itu HP security level 1 saya sebutnya. Ada lagi security level 2. Itu yang harus menggunakan komputer tapi tanpa bongkar HP. Ya. HP-nya tanpa dibongkar, tinggal kita hubungan ke komputer, kita buka aplikasi untuk membuka polanya. Itu security level 2. Kemudian security level 3 itu HP-nya harus dibongkar. Kemudian kita lakukan test point. Itu untuk Qualcomm biasanya ya. Itu kita harus lakukan test point. Apa itu test point? Intinya dihubungan ke komputer, ketika test point-nya kita sentuh, nanti HP-nya akan terdeteksi Qualcomm 9008. Kalau kita tidak test point, itu tidak akan terdeteksi seperti itu. Makanya kita perlu bongkar, kita cari titik test point-nya, kita test point, kita hubungkan, kemudian terdeteksi 9008, baru kita lakukan entah itu flashing, entah itu buka pola. Itu adalah security level ketiga. Kita bongkar HP, kita test point. Kemudian security level keempat ini lebih susah lagi. Contohnya apa ini? Oppo A3s. Kalau kita mau buka pola, kita harus bongkar mesinnya, kita harus direct. Bongkar HP, angkat mesinnya, cari titik ISP direct-nya, kemudian kita jumper satu-satu, kita hubungkan, baru kita eksekusi. Ya, itu adalah security level keempat. Kemudian security level kelima ini yang ekstrim. Saya saja masih takut untuk security level kelima ini. Sebenarnya sih sama ya, kayak level 4 itu, kita ISP direct, kita hubungkan ke komputer. Hanya saja bedanya di sini, titik ISP direct-nya itu disembunyikan, ditaruh di CPU-nya langsung. Makanya kalau kita mau ISP itu kita harus bor CPU-nya. HP itu ada CPU-nya, itu dibor dulu sampai kelihatan titik ISP-nya, baru kita jumper. Kalau bornya salah terlalu dalam, otomatis HP mati total gitu. Nah ini security level kelima itu yang agak serem ya. Kalaupun nggak dibor CPU-nya ya kita harus congkel eMMC atau UFS-nya, itu harus kita congkel, kita angkat gitu. Risiko mati total itu sudah pasti. Gagal sedikit risiko mati total. Makanya ini saya sebutnya security level kelima. Kalau masih takut dengan security level 4 atau 5 ini, cari aman aja. Kita pakai jasa remote gitu. Ada sesama teknisi itu jasa remote, itu saya ceritakan ya. Komputer kita itu dikendalikan dari jarak jauh gitu. Kita tinggal hubungan HP, kita duduk manis, nanti selesai buka polanya. Tapi kita harus bayar ke tukang remote-nya itu. Kalau kita memang mentok, nggak apa-apa kita pakai jasa remote gitu loh. Ya, terutama untuk security yang level 4 dan 5 ini, kalau kita masih takut ya kita pakai jasa remote. Nggak semua security itu bisa di remote ya. Kalau yang memang harus direct ya mau nggak mau kita kirim HP-nya ke tukang direct-nya gitu loh. Jadi ada jalan, yang penting kita saling istilahnya ya komunikasi antar teknisi gitu loh. Kita punya teman teknisi yang bisa ya kita minta bantuan ke mereka, kita bayar mereka, kita untung sedikit nggak apa-apa gitu. Jadi semuanya ada jalan asalkan kita mau ya. Seperti itu aja sih masalah software. Saya ulangi trik dari saya, apapun masalahnya yang berkaitan dengan software nggak perlu dihafal, kita tinggal lihat HP-nya,
kita cari tahu tipenya. Semisal Redmi 4A terkunci akun Mi. Kita tinggal buka internet, kita cari Redmi 4A terkunci akun Mi. Kita praktekkan. Asalkan itu sesuai, insya Allah berhasil kita gajian. Masalah software itu masalah yang gampang, asalkan kita mau. Nanti saya siapkan di hari keempat, ini tentang mengenal komponen, sudah mulai belajar komponen hardware ya. Insya Allah akan lebih menarik ketimbang video sekarang ini, karena video sekarang ini hanya ngomong-ngomong gak jelas. Tapi nggak apa-apa, kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.